Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Meski harga bawang merah tengah melejit, tidak semua petani bawang merah di Brebes menikmati keuntungan. Usai dilaporkan hilang, kerangka tubuh seorang perempuan ditemukan di pekarangan rumah warga daerah Wonogiri. Seorang pembobol minimarket di sejumlah wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Barat memakai uang hasil mencuri untuk membeli emas serta kebutuhan lebaran. Kita ke informasi selanjutnya. Seorang residivis babak belur dihajar warga karena tertangkap basah mencuri sepeda motor di jalur Pantura Tanjung Brebes. Ia mengaku membantu rekannya dengan upah setiap berhasil mencuri motor sebesar Rp1,5 juta. Warga Indramayu, Jawa Barat ini dibawa aparat ke Mapolres Brebes Selasa malam. Lelaki bernama Agung sebelumnya tertangkap basah oleh warga saat sedang mencuri sepeda motor di halaman gudang makanan kemasan di jalur Pantura Tanjung Brebes. Pria berusia 40 tahun ini sempat jadi bulan-bulanan warga hingga wajahnya lebam. Saat diinterogasi, ia mengaku diajak seorang temannya untuk mencuri sepeda motor. Namun temannya tersebut berhasil kabur saat pengeroyokan terjadi. Ia mengaku sudah 4 kali mencuri di wilayah Brebes. Setiap kali berhasil mencuri motor, ia diupah temannya sebesar Rp1,5 juta. Itu sasarannya berarti motor yang diparkir? Iya. Itu dikunci setang apa enggak motornya? Belum sempat sih mau buka tutupan. Terus Mau buka tutupan, yang ini ada orang di belakang. akhirnya kepergok warga. Iya. Sudah berapa kali di melakukan kayak gitu? Yang, Di Jawa Tengah, Bos. 4 kali ini. Yang, Kamu dapat apa berarti? ya paling dikasih duit. Berapa? berapa kalau dapat hasil? Ya tergantung Motor beat dapat bid berapa? 1.500.000. Dari data kepolisian, tersangka pernah ditahan di Lapas Indramayu, Jawa Barat dengan hukuman 3,5 tahun penjara. Ia dipenjara atas kasus yang sama, yakni pencurian motor. Sebenarnya 2 orang, tapi yang satu kabur, yang satu diamankan masyarakat. Nah, masyarakat lapor kepada Polsek, kita dari Polsek, anggota Reskrim Debut Kanit, mendatangi TKP, mengamankan si tersangka. Pelaku residivis telah melakukan tindak pidana juga tahun 2020 di Indramayu, dihukum 3 tahun 6 bulan. Kasus yang sama curanmor. Kini pelaku yang tertangkap basah atas pencurian sepeda motor diancam hukuman lebih berat 7 tahun penjara. Sugi Hartono melaporkan dari Brebes. Warga desa Setren Wonogiri dikejutkan dengan penemuan kerangka dan bagian tubuh manusia di pekarangan rumah salah satu warga. Kerangka dan tubuh manusia yang ditemukan diduga adalah korban yang dilaporkan hilang sejak akhir Maret lalu. Penemuan kerangka dan potongan tubuh manusia tersebut terjadi tepat di pekarangan belakang rumah milik SPY, warga desa Setren, Kecamatan Slogohimo, Wonogiri. Penemuan pada Senin lalu itu adalah hasil dari laporan hilangnya perempuan berusia 28 tahun warga Randusari pada tanggal 26 Maret lalu. Korban bekerja di sebuah bank perkreditan rakyat BPR di Wonogiri. Dari hasil penyelidikan polisi, hilangnya perempuan berinisial KDP mengarah kepada SPY. Saat polisi mendatangi kediaman SPY, ditemukan sejumlah potongan tubuh dan kerangka manusia di 2 lubang berbeda. Yang pertama kita lihat di sini adalah kepala dulu, kemudian sebagian badan, kemudian tangan-tangan, kaki juga masih ada sebagian. Nah saat ini tubuh-tubuh tersebut masih dalam proses daripada otopsi. Seperti itu. Itu selama berapa hari sudah diubur? Ya, baru ditemukan. Rentan waktunya kalau kita lihat berdasarkan laporan dari masyarakat sendiri sekitar tanggal 26 Maret, kemudian diketemukan kemarin ya. Itu kurang lebih ada 1 bulan kurang lebih. Polisi menduga KDP dibunuh oleh SPY karena cekcok antara keduanya.
Untuk memastikan penyebab kematian korban, kerangka dan potongan tubuhnya diautopsi di Rumah Sakit Bayangkara Solo. Sementara SPY sebagai pemilik rumah dibawa petugas ke Polres untuk diperiksa. Heri Prasetyo melaporkan dari Wonogiri. Penyelundupan dan peredaran narkoba jenis ganja kini semakin kreatif. Di Kota Semarang terungkap modus baru penyelundupan ganja dengan menggunakan pipa paralon. 6 kg ganja itu dipesan secara daring dari Sumatera Utara. Ganja seberat 6 kg yang hendak diedarkan di Kota Tegal digagalkan Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Paket ganja kali ini cukup unik karena dikemas secara berbeda, yakni dibungkus dalam 6 pipa paralon. Pengungkapan ini berawal dari adanya informasi pengiriman paket narkoba dari BNN Provinsi Sumatera Utara melalui jasa pengiriman dengan tersangka AMB. Dari hasil penyelidikan, ternyata tersangka AMB memesan melalui daring. BNN Jawa Tengah masih mendalami modus pengiriman ganja dengan menggunakan pipa paralon tersebut. Dan ketika diterima oleh pelaku ini, maka kita berhasil menangkap dan menyita barang buktinya. Setelah kita buka, disaksikan oleh saksi yang ada di TKP juga tersangka, ternyata isinya adalah ganja sebanyak 6.000 gram atau 6 kg. Ya, ini modus operandinya memang dibungkus seolah-olah itu pipa begitu. Ya, tentu ini mengecoh semua pihak, ya, mengecoh aparat supaya tidak diketahui bahwa isinya adalah narkotika. Selain kasus ganja dalam pipa paralon, ada 3 kasus narkotika lainnya yang diungkap. Pertama, ganja seberat 2,3 kg dengan 2 tersangka warga Kota Semarang, 928 gram ganja dengan 3 tersangka di Sukoharjo, serta kasus 225 gram sabu-sabu dengan 1 tersangka di Solo. Seluruh barang bukti narkoba telah dimusnahkan agar tidak disalahgunakan. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang pembantu rumah tangga dianiaya oleh mantan suami di rumah majikannya di Kota Semarang. Penganiayaan dengan senjata tajam itu membuat korban menderita sejumlah luka tusuk dan sayatan. Pelaku datang dalam kondisi mabuk. Rekaman kamera pengawas dari sebuah rumah menunjukkan seorang pria yang tiba-tiba secara membabi buta menganiaya seorang perempuan. Pelaku adalah Muhammad Nawi, mantan suami dari Sri Astuti, perempuan yang menjadi korban penganiayaan ini. Saat itu Astuti sedang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di daerah Jalan Wologito, Kota Semarang. Tiba-tiba pelaku datang dengan kondisi mabuk dan menyerang Astuti dengan senjata tajam. Pelaku ini sebetulnya beberapa hari sebelum kejadian itu sudah mencari korban ke rumah orang tua korban. Pada hari Minggu tanggal 21 April 2024 pukul 20 malam untuk pelaku mendatangi lagi rumah orang tua korban. Kemudian diantar oleh salah satu ponakan korban rumah majikan di mana korban bekerja. Akibat penganiayaan ini, korban menderita 5 luka tusuk dan sayatan di leher, dada, lengan, dan perut. Kini korban dirawat di Rumah Sakit Columbia Semarang. Suaminya itu tiba-tiba datang dianterin sama keponakan korban juga. Keponakan saya ngetuk pintu korban tadi ya Pak, terus dia itu keluar, terus tiba-tiba itu yang lakinya itu terus nggak ngomong apa-apa, terus langsung ngunus senjata itu tadi Pak. Usai menganiaya, pelaku sempat kabur, tetapi akhirnya ditangkap di rumahnya di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Kapolsek Semarang Barat menyatakan belum mendalami motif penganiayaan itu karena pelaku melakukan kejahatan saat kondisi mabuk. Kini pelaku ditahan di Polsek Semarang Barat. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.
Seorang pria asal Palembang pembobol minimarket di sejumlah daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat ditangkap polisi. Hasil curian dengan komplotannya dijual lalu dibelikan perhiasan emas untuk istri serta kebutuhan lebaran. Setelah buron selama 1 bulan lebih, tersangka Muhermawan akhirnya dibekuk tim Buser Satuan Reserse Kriminal Polres Semarang. Pria asal Palembang, Sumatera Selatan ini diburu lantaran terlibat dalam serangkaian pencurian di minimarket bersama 3 orang rekannya. Komplotan ini menyasar minimarket yang berada di Pemalang, Cirebon, dan Indramayu. Di bulan puasa kemarin, ia mencuri berbagai macam barang, mulai dari susu, rokok, dan barang-barang berharga lain yang ada di minimarket. Ia dan komplotannya masuk ke dalam minimarket dengan merusak pintu dan kunci gembok menggunakan linggis. Tersangka mengakui uang hasil mencuri dipakai untuk membeli kebutuhan lebaran keluarganya, salah satunya perhiasan emas untuk sang istri. Maupun total dari kerugian korban sekitar 25 juta rupiah dari beberapa barang yang diambil. Kemudian dari hasil kejahatan itu, yang bersangkutan saudara M ini memperoleh bagian 10 juta. 10 juta ini yang digunakan oleh tersangka untuk membeli beberapa perhiasan. 2 rekan tersangka telah diringkus Polres Cirebon, sedang 1 orang lainnya masih buron. Kini tersangka harus menanggung perbuatannya dengan jeratan pasal 363 KUHP tentang pencurian disertai pemberatan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Pemalang.